Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Jawa Timur. Terbakar api cemburu, seorang pria tega menghabisi nyawa kekasihnya di kamar hotel di Trenggalek. Usai melakukan perbuatan nekatnya, pelaku kemudian menyerahkan diri kepada polisi. Yuli Ningtyas, 34 tahun, warga desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Kecamatan Trenggalek Rabu siang. Wanita berstatus janda ini diduga dihabisi kekasihnya Slamet Effendi, warga desa Kamulan, Kecamatan Durian, Kabupaten Trenggalek. Usai melakukan perbuatan nekatnya, Slamet menyerahkan diri ke Polres Trenggalek. Saat diperiksa oleh polisi, pelaku mengaku dibakar api cemburu karena korban masih berkomunikasi dengan mantan suaminya. Tersangka yang naik pitam kemudian memukul kepala korban dengan palu hingga tewas. Anak laki-laki dari Yuli yang berusia 9 tahun juga jadi pelampiasan pelaku hingga mengalami luka di kepala. Untuk pelaku setelah kejadian menyerahkan diri ke Polres Trenggalek dan sekarang dalam pemeriksaan. Untuk motif pelaku melakukan pembunuhan yaitu motif cemburu karena pelaku dengan korban selama ini berpacaran, terus korban masih sering berhubungan atau komunikasi dengan mantan suaminya hingga pelaku cemburu. Dan jenazah Yuli langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk diautopsi, sedangkan anaknya dirawat di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sudomo. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Pasangan sejoli di Surabaya ditemukan tewas di dalam kamar indekos. Di samping tubuh korban ditemukan alat suntik. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban dan menunggu hasil otopsi dari kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Nurul Aisyah usia 29 tahun serta kekasihnya Hakim usia 28 tahun ditemukan terbujur kaku di kamar indekos Jalan Sido Sermo, Surabaya, Kamis siang. Penemuan mayat pasangan kekasih ini pertama kali diketahui oleh salah satu saudara korban perempuan yang mengecek keberadaan korban karena tidak bisa dihubungi melalui telepon. Setelah didatangi di indekosnya oleh saudara korban, ia melihat ada 2 jenazah yang tergeletak di dalam kamar. Temuan ini kemudian dilaporkan ke polisi. Saudara korban juga sempat melihat ada alat suntik yang tergeletak di dalam kamar korban. Korban perempuan sendiri bekerja sebagai perawat. Saya ngelihat gitu tuh saya buka, tapi kakak saya tuh posisinya ngehalangin pintu ya. Jadi saya nggak bisa buka pintu sampai geblak itu nggak bisa. Terus saya cuma goyang-goyangin, bangun-bangunin, ternyata nggak bisa. Terus saya turun ngehubungin teman saya untuk ini ambulan karena saya udah panik banget, udah nggak tahu mau ngapain. Sementara polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian kedua korban. Petugas masih akan menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sejumlah barang milik kedua korban seperti ponsel, sepeda motor, serta mobil masih berada di lokasi kejadian. Kami melakukan serangkaian kegiatan olah TKP juga didampingi dari tim Inafis Polrestabes Surabaya bahwa benar di salah satu rumah ditemukan orang meninggal dunia. Ya, terlentang atau tertelungkup? Untuk posisi jenazah kami temukan di dalam kamar kos-kosan. Kemudian kami melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan di TKP. Usai dilakukan olah TKP dan identifikasi, 2 jenazah korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya kedatangan jenazah korban longsor di Cangar, Mojokerto disambut isak tangis keluarga dan rumah milik seorang dokter spesialis di Trenggalek tertimpa balon udara yang meledak. Selengkapnya dalam berita Surabaya sepekan.
Isak tangis keluarga korban longsor di jalur Cangar Mojokerto seketika pecah saat 6 korban warga Sukodono Sidoarjo diturunkan dari ambulans. Keenam korban masih satu keluarga, yakni Wahyudi, Zainah, Sahuda, Sahrul, Putri, dan Rani Anggraini. Suasana haru juga terjadi saat kedatangan 3 korban longsor di rumah duka Trawas Kabupaten Mojokerto. Keluarga korban tak menyangka jika pasangan suami istri Ahmad Fikri Muzaki dan Fitria Handayani serta anaknya Mikaila yang berpamitan untuk silaturahmi lebaran ke kerabat tertimpa musibah hingga kehilangan nyawa. Kantor pos induk Tulungagung yang berada di Kelurahan Kauman terbakar. Api yang berkobar membakar gudang dan rumah dinas karyawan. Beruntung api tidak sampai merembet ke bangunan kantor. Akibatnya bangunan gudang dan seluruh barang di dalamnya ludes terbakar. Sedangkan rumah dinas mengalami kerusakan sekitar 30%. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai 75 juta rupiah. Rumah milik seorang dokter spesialis di Trenggalek tertimpa balon udara. Ironisnya, balon udara itu membawa petasan dan meledak di atap rumah korban. Sehingga atap rumah jebol dan 2 mesin cuci hancur. Saat kejadian, semua anggota keluarga dan asisten rumah tangga berada di dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah balkon bangunan rumah di Jalan Putat samping Pasar Kupang Gunung Surabaya ambruk. Seorang penghuni rumah Ahmad Farid tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Menurut keterangan warga, tiba-tiba terdengar balkon lantai 2 rumah di sebelah pasar runtuh. Diduga ambruknya balkon karena kondisi konstruksi bangunan yang tak kuat dan sudah termakan usia. Kecelakaan melibatkan kereta api komuter lain Jenggala 470 dengan truk pengangkut kayu gelondongan terjadi di jalur sebidang di Karangkiring, Kebomas, Gresik. Akibatnya asisten masinis Abdillah Ramdan nyawanya tidak tertolong dan masinis Purwo Pranoto menderita luka berat. Sedangkan sopir truk berhasil selamat. Proses evakuasi berlangsung sekitar 2 jam karena harus menggunakan forklift untuk memindahkan kayu gelondongan ke truk lain. Sedangkan kereta api komuter lain Jenggala dibawa ke stasiun Indro untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mencicipi kelezatan aneka kuliner olahan ikan bandeng khas Gresik. Informasi selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.